Halo semuanya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari program Adobe Photoshop ya. Saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 dan juga komputer Apple Mac ya. Tidak banyak perbedaan antara di Mac dengan di Windows. Hanya beberapa shortcut dan juga ada beberapa perbedaan tampilan saja ya, tombol tidak banyak, hanya sekian persen. Oke, kita masuk. Di sini sudah terlihat untuk jendela ya, tampilan dari Photoshop CS6. Oke, saya akan coba masukkan gambar. Bisa langsung kita drag saja. Nah, pertama yaitu panel tool ya, yang ada di sebelah kiri ini. Merupakan bagian yang memuat tool untuk menggambar, menghapus, menseleksi dan memanipulasi objek gambar ya, yang berada di sebelah kiri ini. Ini bisa jadi 2 kolom atau 1 kolom seperti ini ya. Selanjutnya yaitu ada panel kontrol ya. Di sini panel kontrol merupakan bagian yang memuat daftar tombol perintah tambahan ya. Tombol-tombol perintah yang tampilkan pada bagian ini menyesuaikan dengan tool yang dipilih pada bagian panel tool ya, yang berada di sini. Ini kalau saya klik yang lain, toolnya akan menyesuaikan ya. Selanjutnya ada menu bar ya, di atas ini merupakan bagian yang memuat berbagai menu perintah yang dasarnya untuk menjalankan perintah-perintah manajemen file, perintah untuk mengolah layer dan dokumen, juga membuat perintah lain untuk memberi efek filter dan mengatur tampilan panel ya. Selanjutnya ada di sebelah kanan ini yaitu dock panel ya, merupakan bagian yang memuat panel-panel yang berisi sejumlah perintah dan parameter untuk mengolah dan memanipulasi objek gambar. Oke. Di bagian tengah sini yaitu jendela dokumen, merupakan area kerja utama ya, yang menampilkan objek gambar atau foto yang sedang dimanipulasi. Lalu kalau diperhatikan di sebelah sini ya, kiri atas ini yaitu tab dokumen, merupakan bagian yang menampung nama-nama dokumen yang sedang aktif. Semakin banyak file atau project yang kita kerjakan, semakin banyak ini ya, di sini tab dokumen. Oke, selanjutnya kita akan mengenal baris menu Photoshop CS6 ya. Di sini ada file ya. Menu file berisi pilihan-pilihan seperti membuat gambar baru, menampilkan gambar, menyimpan, mencetak, mengimpor gambar, mengekspor gambar, dan keluar dari program. Menu file ini sudah umum dan hampir semua program mempunyai isi yang sama ya. Tidak hanya di program Adobe ya, Adobe Family, di Office juga ada file ya, ada new, open, save, dan sebagainya ya. Ini biasanya tombol yang paling umum hampir di setiap program. Selanjutnya ada edit, terdiri dari pilihan-pilihan seperti copy, paste, dan tool-tool untuk modifikasi gambar. Tool-tool di bagian edit sebagian besar sudah diwakili oleh toolbox dan palette ya. Kita bergeser, selanjutnya ada image. Ada beberapa bagian penting ya. Di sini ada mode untuk menentukan mode dari gambar. Mode ini sudah ditanyakan pada saat membuat gambar baru atau project baru ya. Dan fasilitas ini kita gunakan untuk mengubah mode gambar yang telah kita tentukan sebelumnya. Misal pada saat membuat file baru, kita tentukan mode dari gambar adalah grayscale sehingga gambar yang dibuat tidak bisa mempunyai warna lain selain warna hitam dan putih ya. Kemudian di tengah perjalanan, bila kita berubah pikiran untuk mengisikan warna lain selain hitam dan putih, maka mode warna harus diubah ke mode warna lain ya.
misalnya ke RGB atau CMYK. Ya. Ini saya coba ganti ke grayscale. Nah, langsung berubah menjadi hitam dan putih. Gitu ya. Saya undo, saya back. Ya. Selanjutnya ada tombol di sini adjustment untuk memanipulasi perwarnaan pada gambar. Dalam Adjust diberikan fasilitas yang sangat banyak yang digunakan untuk mengubah pewarnaan dari gambar. Untuk dapat memahaminya tidak bisa melalui pengertian, tetapi harus sering melakukan latihan. Ya. Bagian ini tidak dijelaskan, tetapi langsung diterapkan pada ya mungkin nanti di video yang lain gitu ya. Selanjutnya ada duplicate, digunakan untuk menduplikasi ya gambar yang sudah dibuat. Jika kita menggunakan fasilitas ini, maka akan terbentuk dua gambar yang sama. Bisa saya duplikat, ya. Oke. Nah, jadi ada bunga kopi ya, selain yang pertama ini. Ini saya tutup. Tidak perlu disimpan. Kembali lagi ke sini. Selanjutnya ada image size, ya. Bisa kita klik untuk mengubah ukuran gambar ya, baik memperbesar maupun memperkecil. Image size tidak bisa merubah bagian-bagian tertentu saja dari gambar, tetapi mengubah secara keseluruhan. Ya. Jadi secara keseluruhan ini ya, yang akan berubah. Oke, selanjutnya ada canvas size untuk mengubah ukuran kertas gitu ya. Pengubahan ukuran kertas tidak akan berpengaruh pada ukuran gambar. Ya, jadi satunya bisa kita ubah. Nah, ini saat ini dia ukurannya yaitu kalau di print atau dicetak itu sekitar 15 cm ya. Bisa kita ubah menjadi terserah menjadi 20 cm, 30 cm gitu ya. Ukurannya. Ukuran kertasnya ya. Bisa saya ubah menjadi 20. Warnanya apa ya? Di sini kita pakai background putih. Saya klik OK. Nah, jadi ini ya berubah. Tapi untuk fotonya, gambarnya tidak ikut berubah. Hanya media, ukuran medianya yang berubah gitu ya. Saya undo ya. Selanjutnya yaitu ada image rotation ya. Ini ada 180 derajat, 90 derajat. Kalau CW ini yaitu clockwise ya. Jadi artinya memutar searah jarum jam. Kalau CCW ini counter clockwise, jadi berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Kalau 180 derajat ini otomatis atas ke bawah ya. Ini kalau 90 derajat searah jarum jam dia ke kanan ya. Oke, ini ke kiri itu ya. Ada flip ya, flip secara kanvas horizontal atau vertikal. Kalau horizontal ya kiri ke kanan, kalau vertikal atas dan bawah. Oke, saya akan lompat untuk layer dan select. Kita ke bagian view ya. Ada beberapa bagian yang penting, misalnya yaitu ruler ya. Di sini. Ini kalau saya klik muncul ya penggaris ruler. Itu bisa kita matikan lagi. Lalu di sini bagian show ya. Kita bisa nyalakan grid. Nah, dia akan keluar kotak-kotak kecil ya. Warna putih ya, seperti ini gitu. Berguna ya kalau misalnya mau lebih presisi kita editnya.
Lalu ada snap ya di sini. Baiknya dinyalakan. Fungsinya apa gitu ya. Ini kalau kita mau menggeser objek, itu dia akan mudah menyesuaikan atau menempel pada grid atau objek lain gitu ya. Dinyalakan saja, dicentang ya. Oke, selanjutnya kita ke window. Digunakan untuk mengatur lingkungan kita bekerja ya, membuat desain seperti pilihan yang menampilkan atau menyembunyikan toolbox dan palet, serta pilihan untuk mengatur gambar di dalam workspace. Ya, panel-panelnya bisa dinyalakan, dihidupkan ya, atau disembunyikan di sini gitu. Oke, selanjutnya ada help, terdiri dari pilihan ada online help ya, informasi plugin, versi Photoshop. Help digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi ya ketika menggunakan Photoshop, serta mencari tahu kegunaan dan dari tool dan palet ya. Help yang paling sering digunakan adalah konten, yaitu semua informasi tentang tool-tool yang ada dalam Photoshop dan bagaimana memakainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan lebih lanjut panel tool ya. Panel tool ini saya matikan gridnya ya. Panel tool merupakan panel utama dari program Photoshop ya, memuat tool-tool atau tombol perintah yang dioperasikan selama bekerja dengan Photoshop. Ya, yang sebelah kiri ini, yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Terdapat beberapa tool ya yang dilengkapi dengan tanda segitiga kecil di sudut kanan bawah tool. Ya, jadi misalnya ada ini ada panah kecil ya. Bisa diklik tahan, nanti akan keluar lagi seperti ini. Gitu ya. Ada tool-tool yang tersembunyi. Oke, kita masuk ke beberapa fungsi ya. Pertama ke tombol untuk menseleksi. Saya akan menggunakan di sini rectangular marquee ya, tool. Bisa tadi saya klik tahan, keluar seperti ini. Ada yang kotak, lingkaran gitu ya, ellipse, dan ada yang single row atau maupun single column. Ya, untuk yang kotak ini rectangular yaitu menseleksi gambar dengan pola segi 4 ya. Saya klik. Nah, seperti ini ya. Terserah mau bagaimana gitu ya. Atau kalau misalnya mau presisi persegi, itu kita bisa klik tahan tombol shift di keyboard, maka dia akan presisi ya antara semua sudutnya gitu, benar-benar kotak. Oke, selanjutnya ellipse ya. Ini sama, mau terserah pergerakan dari mouse kita. Kalau mau presisi tahan shift, maka akan lingkaran penuh seperti ini ya, elliptical marquee. Lalu selanjutnya ini saya undo, ada single row marquee tool. Nah, jadi dia secara horizontal gitu ya, hanya setinggi 1 pixel saja gitu ya. Tidak jarang sekali dipakai ya. Sama single column, nah seperti ini juga. Oke, selanjutnya ada lasso tool ya. Lasso tool sama, bisa diklik tahan. Ada beberapa pilihan. Yang pertama lasso, untuk menseleksi objek dengan pola bebas ya. Ini bebas seperti ini. Gitu ya. Kalau mau cepat tapi tidak rapi, bisa memakai lasso tool. Selanjutnya ada polygonal lasso tool ya, untuk menseleksi objek dengan pola poligon atau segi banyak. Ya, tinggal kita klik saja. Sifatnya dia kaku ya. Ini cukup membantu juga kalau mau menseleksi cukup cepat dan cukup rapih.
Nah, ya, seperti ini. Lalu ada magnetic lasso tool untuk menseleksi objek dengan pola mengikuti bentuk ya, tergantung dari kekontrasan objek dengan latar belakang. Ya, karena ini objek dan latar belakangnya cukup kontras, cukup terbantu ya. Oke, saya klik sekali. Ini mouse tinggal kita arahkan saja. Kalau misalnya dia tidak mau menandai ya, titiknya itu bisa kita paksa dengan kita klik mouse gitu ya. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya tidak begitu rapi ya, nanti bisa kita tambahkan lagi, bisa kita tambahkan atau kita kurangkan. Oke, sampai titik awal saya klik, maka sudah terseleksi. Itu ya. Kalau misalnya mau lebih rapi, ada yang mau tambahkan, kita bisa pakai lasso tool, kita tahan shift di keyboard untuk menambahkan area yang belum terpilih. Nah, seperti itu ya. Atau ada area yang mau kita buang, tahan alt ya di keyboard. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya undo ya, saya deselect ya, bisa dengan Ctrl atau Command D. Nah, selanjutnya ada tool yaitu Magic Wand ya. Kita pilih yang Magic Wand untuk menseleksi objek dengan berdasarkan warna ya, warna-warna objek gambar yang memiliki tonal warna senada. Jadi misalnya kita mau seleksi warna merah ini, nah, tahan shift, tuh ya. Ya, karena warnanya bergradasi ya, jadi perlu kita seleksi lagi. Ini tahan shift ya untuk menambahkan yang belum terseleksi. Begitu ya contohnya. Saya deselect. Selanjutnya ada quick selection ya. Quick selection untuk menseleksi objek dengan berdasarkan warna-warna objek gambar yang senada, hampir sama ya dengan Magic Wand tadi. Oke, kita tinggal beraskan saja seperti ini. Nah, ya, lebih cepat daripada Magic Wand yang tadi ya, tergantung. Ya, seperti ini. Set. Nah, ini malah ikut terbawa gitu ya. Oke. Selanjutnya ada move ya. Move tool, shortcutnya itu V. Jadi misalkan tadi sudah terseleksi seperti ini. Sorry. Saya duplikat dulu ya. Saya tarik ke sini. Oke.
Misalkan tadi kita pakai quick selection. Iya, saya pakai move tool. Nah, ini tinggal bisa begini. Ini saya matikan. Nah, ya, bisa digeser-geser yang area yang terseleksi. Itu tadi tool-tool untuk menseleksi, ya. Saya undo. Selanjutnya yaitu tombol-tombol untuk memotong gambar, ya. Memotong gambar pertama ada crop, ya. Sini shortcutnya yaitu C, crop tool. Untuk memotong bidang gambar ya kanvas dan membuang bagian yang tidak diperlukan. Jadi misalkan kita mau buang bagian bawah sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini baru previewnya, ya. Kalau sudah tinggal diklik enter, maka ruang kerja kita tinggal segini. Yang lainnya akan sudah terbuang, ya. Itu crop tool. Lalu ada slice, ya. Ini untuk membagi bidang gambar menjadi beberapa bagian. Tool ini biasa digunakan untuk proses desain web. Ya, kalau dulu slice tool ini seperti ini. Misalnya saya bagi menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Ya. Nanti ini setelah diekspor bisa terjadi menjadi 3 file, gitu ya. Kalau era dulu biasa dipakai untuk menjadi konten web, ya, website gitu. Kalau dulu kan internetnya cenderung lambat dibandingkan zaman sekarang, ya. Zaman sekarang untuk satu gambar pun cepat keluarnya gitu. Kalau dulu kan untuk merender satu gambar, satu web, ya, terus mungkin butuh waktu gitu ya. Jadi pakai cara seperti ini, slash tool. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol-tombol untuk mengedit gambar. Saya ambil contoh, ya ini ya, gambar wanita yang sedang berjerawat. Saya tarik ke sini. Pertama yaitu tool spot healing brush. Ya, ini ya, spot healing brush atau J. Untuk memperbaiki bidang gambar, ya, dengan mengambil bagian dari gambar lain yang masih bagus gitu ya. Misalkan kita ambil yang area sini, ya, ini kan cenderung bersih, mulus ya. Oke. Nah, jerawatnya hilang, ya. Bisa lebih rapi lagi ya, karena kalau diperhatikan ini kurang rapi. Gitu ya. Spot healing brush. Selanjutnya ada healing brush, ya, untuk memperbaiki bidang gambar dengan menempelkan bagian dari bidang gambar lain yang masih bagus. Healing brush. Sama, kita tahan Alt, ya. Nah, seperti itu. Ya, pada prinsipnya sama saja. Untuk menambal, ya, semacam menambal. Selanjutnya ada patch, ya, patch tool. Ya, patch tool untuk memperbaiki bidang gambar yang rusak, ya,
dengan menempelkan bagian dari bidang gambar lain yang masih bagus. Misalkan ini, ya. Ada source, ada destination, ya. Nah, kalau di sini kita pilih source, maka tadi yang kita seleksi, dia akan mengikuti area yang kita tuju, gitu ya. Jadi jerawatnya hilang. Ini juga. Nah, begitu ya. Tapi kebalikannya, kalau kita destination, nah jadi ada jerawat di sini gitu ya, terduplikasi. Oke, selanjutnya ada red eye tool. Oke. Ya, red eye tool untuk menghapus efek mata merah akibat dari lampu blitz atau flash, ya. Ini kita seleksi. Nah, gitu ya. Tinggal kita klik, maka tadi yang warna merah menjadi warna hitam. Normal. Oke, selanjutnya ke tool yang lain. Ada clone stamp. Ya, clone stamp atau S ya. Untuk menggandakan untuk cloning gambar. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sini saya ambil gambar ya, sebuah pintu yang mungkin bisa bilang rusak gitu ya, bolong-bolong. Kita akan coba menambalnya gitu ya. Oke, saya ambil area sini ya, tahan alt tadi, lalu kita tutup ya area sini. Iya. Iya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah untuk clone stamp. Oke, mungkin saya akan undo ya, sebalikkan ya keadaan semula. Ada pattern stamp tool ya, untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Tool ini memiliki fungsi yang sama dengan stempel gambar. Oke, bisa coraknya bisa kita pilih ya. Supaya kontras ya ambil yang ini biru ya. Ukurannya bisa kita perbesar. Hardness-nya saya kasih 100%. Nah, ya seperti brush gitu ya. Sebenarnya bisa diisi dengan yang lain ya. Selanjutnya ada eraser ya. Ini saya duplikat dulu, Command J. Ya, shortcutnya itu E ya di keyboard, eraser untuk menghapus gambar. Tinggal kita sapukan saja, kita brush gitu ya. Karena layer backgroundnya saya matikan, jadi bagian belakang kosong ya. Selanjutnya ada background eraser ya, untuk menghapus warna background dari suatu gambar. Background eraser, oke. Misalnya ini yang mau kita buang ya, tinggal pintunya saja. Oke, seperti ini.
Ya sebenarnya bisa lebih rapih gitu, cuman saya mencontohkan singkatnya gitu ya, praktisnya seperti ini. Bisa lebih detail lagi gitu ya untuk membersihkannya. Lalu ada magic eraser ya, untuk menghapus ada gambar yang mempunyai warna padat. Saya undo ya. Nah seperti ini. Hampir seperti magic wand ya, tapi ini penghapus ya, menghapus. Ya bisa lebih rapi lagi ya. Oke, ini saya buang. Mungkin saya ke awal ya, seperti ini. Kita ke tool selanjutnya yaitu ada blur. Iya, saya coba memblurkan pintu ini ya. Strength-nya bisa kita mainkan. Semakin besar maka dia akan semakin cepat. Misalkan 100 ya. Langsung blur ya. Buram. Diklik dan ditahan ya. Oke, itu dia untuk blur ya, untuk mengaburkan gambar. Selanjutnya ada sharpen, kebalikannya untuk mempertajam gambar. Misalnya ini sudah blur, kita mau tajamkan. Ya sebenarnya sulit untuk menjadi kembali lagi gitu ya. Nah ini tadi kan malah jadi lebih pecah gitu ya. Memang risiko untuk sharpen ini, resikonya itu bisa menjadi pecah gitu ya. Warnanya lebih kontras juga. Oke, bisa dilihat perbedaannya antara yang sebelah sini dengan sebelah sini ya. Ini dipaksa sharpen, jadinya pixelnya pecah gitu ya. Oke, saya undo. Lalu ada smudge ya, untuk menarik dan memudahkan gambar. Smudge tool. Oke. Ini saya undo. Ya, ini bisa seperti ini. Nah, digeser-geser gitu. Tapi ya resikonya ketajamannya berkurang ya. Ya, begitu ya. Itu smudge tool. Biasanya untuk digital painting. Selanjutnya ada dots ya, untuk memutihkan atau menerangkan gambar. Dots tool biasanya ada yang gelap ya, cenderung gelap tapi mau kita terangkan. Nah seperti ini. Gitu ya. Nah lebih terang lagi. Kita lihat before after ya. Sebelum dan sesudah. Ini 2 kali saya brush dots tool gitu ya. Selanjutnya ada burn tool ya. Itu untuk menghitamkan atau menggelapkan. Jadi kebalikannya. Yang bagian yang terang menjadi lebih gelap seperti ini. Ya, seperti ini. Burn. Selanjutnya sponge tool ya, untuk mengurangi saturasi gambar. Jadi misalnya ini desaturate. Oke, ya lebih terasa di sini. Jadi lebih hitam dan putih ya, warnanya menghilang gitu. Tapi kalau saturate justru malah makin kuat warnanya gitu ya. Oke, ini perbedaannya. Ini saturate, ini desaturate dengan sponge tool gitu ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol yang lain, yaitu tombol untuk melukis. Saya buat file baru ya, Command N. Oke, saya pakai di sini presetnya A4. Oke. Ya, yang pertama ada brush tool atau B ya, shortcutnya. Brush tool. Untuk warna, saya coba kasih warna merah. Ya, ukuran brushnya bisa kita perbesar. Jadi brush ini untuk membuat objek berupa polesan kuas. Ya. Oke, karena ini saya pakai mouse, jadi kurang rapi ya dibandingkan kalau kita pakai pen tool atau tablet. Iya, itu menggunakan brush. Selanjutnya ada pensil tool, ya hampir sama juga ya sama brush. Oke. Saya tutup dulu yang lain ya. Oke, di sini kita akan mencoba tool lain yaitu color replacement ya untuk mengganti warna dari gambar. Oke, color replacement. Hampir seperti brush ya. Karena saya tadi memakai warna merah, maka ini akan jadi warna merah. Kecuali saya ambil warna ini, kita color replacement, warnanya akan sama gitu ya. Oke, jadi satu warna ya. Itu color replacement. Oke. Ya, selanjutnya ada gradient ya. Gradient di sini shortcutnya G. Di sini ada pilihannya ya. Ada warna berdasarkan yang warna kita pilih atau preset ya. Tinggal kita seperti ini. Nah, gradasi. Bentuk gradasi ini pun bisa macam-macam gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Dan ada yang
seperti bintang ya. Jadi ada banyak pilihan dan bisa sekreatif kita. Ada pen bucket ya, ini sifatnya untuk memblok satu warna gitu ya pada satu area kerja, area gambar. Nah, langsung ngeblok seperti ini, pen bucket. Oke, selanjutnya ya, di sini sebuah gambar gitar. Tool selanjutnya yaitu untuk menggambar dan membuat teks. Pertama yaitu pen tool, ya, P di sini, pen tool untuk menggambar objek pad ya dengan bentuk yang terstruktur. Oke, kita bentuk ya. Ini fungsinya ada juga yang di Adobe Illustrator ya, sehingga membentuk sebuah vektor. Oke, ini saya lewati ya. Ya, ini sudah menjadi bentuk ya. Bisa pad, bisa shape ya, warnanya atau stroke-nya. Ya, klik kanan, bisa kita buat create vector mask ya, bentuk seperti ini. Atau fill pad ya. Nah, jadi seperti ini bisa juga ya. Itu menggunakan pen tadi ya. Oke, ya, kita pakai yang tadi, yang halaman bersih. Kita akan coba membuat ketikan ya, teks. Kita pakai type tool atau T ya. Ada horizontal type tool, ada vertikal ya. Pertama horizontal yang standar, horizontal ya. Fontnya bisa kita pilih di sini, tergantung font apa aja yang terinstall di komputer kita gitu ya. Ukuran, jenisnya ya, ukuran bisa kita geser ya. Kalau mau kita edit lagi, pastikan nyala ya tab toolnya. Warna bisa kita ubah juga. Oke ya.
Ada horizontal type mask tool ya. Oke, jadi ya seperti ini. Ini bisa kita olah lagi gitu ya. Kita bisa kasih warna. Ya. Bisa kita kasih warna, bisa kita perbesar, kita perkecil, atau kasih gambar mungkin di belakangnya. Sama ya dengan yang vertical type maupun vertical type mesh. Hanya saja vertikal dia secara vertikal. Oke, kita ke bentuk ya, shape. Ya, shortcutnya U, ada rectangle, ada rounded, ellipse, polygon, line, dan custom. Untuk rectangle, kotak ya. Ya, seperti ini. Warnanya seperti ini, bisa kita ganti ya. Bisa kita kasih stroke juga. Ya, ukuran stroke-nya juga bisa atau tanpa stroke. Oke. Lalu rounded ya, kalau rounded pinggirannya oke, supaya lebih jelas saya isikan 50 pixel. Nah, rounded seperti ini ya, pinggirannya melingkar. Lalu ada ellipse ya, ellipse, polygon, ada line tool ya. Custom ini ya bentuknya macam-macam ya. Ya, macam-macam ya. Oke, selanjutnya ke tombol-tombol warna ya, anotasi ukuran dan navigasi. Pertama yaitu eyedropper ya, pipet, jadi mengambil warna tertentu ya. Oke, contohnya ini kita mau ambil warna rambut ya, hitam gitu kan. Kita ambil warna kulit di kuping ya, warna seperti ini. Ini warna background biru, maka dia akan diambil warnanya. Itu fungsi dari eyedropper. Lalu ya, ada ruler, penggaris ya. Ini bisa untuk mengukur ya, atau kalau kita mau memutar jadi misalkan kita mau luruskan berdasarkan bentuk atau ya nggak apa-apa, misalkan ini miring kepalanya, kita mau luruskan berdasarkan bentuk kepala gitu ya. Ini seperti ini, image rotation arbitrary, maka otomatis sudut ini yang dia ukur gitu ya. Kita klik OK. Nah, maka ini akan tegak berdasarkan bentuk kepala gitu ya. Tapi badannya yang malah jadi cenderung miring. Tuh. Lalu ada hand tool di sini ya. Itu menggeser-geser. Hand tool, atau bisa juga kita menggunakan spacebar ya, tahan spacebar maka akan hand tool gitu. Ada zoom
ya. Di sini zoom. Kalau kita klik, dia akan memperbesar. Kalau kita tahan Alt, ya, dia akan zoom out, akan mengecil. Atau bisa juga kita pakai scroll mouse, ya. Seperti itu, ya. Ya, ini kita warna default balikan. Jadi untuk mengeset ya, warna foreground dan background. Ini depan foreground, di belakang background. Gitu. Oke, cukup untuk video kali ini. Untuk yang penjelasan lebih lanjut, ada di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.